Makanya saya jangan sampai saya turun ketemu orang terus di foto lagi. Saya tadi kasih tahu Pak Marwan, Pak, jangan sampai ada rakyat di sana nanti di foto sama saya dipanggil lagi sama polisi. Yang lucu di Banten ini, kita membela rakyat, kita dilaporkan oleh aparat. Kan aneh. Yang melaporkan saya kan ketua APC. Masa membantu rakyatnya saya dilaporkan, gimana Pak? Saya ini orang Sulawesi benar kaget, kok orang Banten kayak begini sih? Tanara, yang kantor kampungnya wakil presiden Profesor Kiai Haji Ma'ruf Amin, yang ngaku orang Banten, diam 1000 bahasa, kampungnya digusur. Gimana saya Pak enggak? Sebagai orang Sulawesi, kok ada orang Banten kayak begini? Saya Pak, ditanya orang, kenapa kau berjuang? Bapakku perintis kemerdekaan, kalaupun aku mati, matilah. Tadi malam saya dapat 2 orang meninggal lagi ketabrak truk. Saya bilang, kenapa nggak teriak? Kami teriak pasti dipanggil aparat. Semua diam, tidak ada yang mau teriak. Calon gubernur, calon bupati, nggak ada berani meninggung PSN PIK 2. Saya hafal betul semua penderitaan rakyat, mulai dari Kosambi, Teluk Naga, Paku Haji, Kemiri, kemudian Mauk, Sukajadi, kemudian Kronjos, nama kecamatannya hafal saya sampai Tanara. Dan saya tahu semua penderitaan mereka, Pak. Cobalah sekali, kalau turun, Pak, jangan foto sama saya, Pak. Bayangkan, Pak, saya dikejar-kejar aparat, disuruh keluar, ini wilayah kami. Gila, Pak. Gila, ini dianggap wilayahnya mereka, gitu. Yang saya lawan adalah kesewenang-wenangan yang dibungkus dengan pembangunan. Rumah saya hampir tiap pagi diintai oleh mereka. Rumah saya mau didemo apa mereka. Yang pertama kali ingin mendengarkan tentang kasus PSN PIK 2, yaitu DPD. Saya sudah merasa kehilangan harapan sama sekali karena semua lembaga formal itu menganggap saya itu musuh. Apalagi partai-partai. Partai itu sebagian besar memang sudah di tanda kutip, nggak usah tanda kutip lah, dicukungin oleh mereka. Jadi saya kehilangan harapan. Nah, hari ini saya merasa ada angin segar bahwa ada lembaga formal yang mau mendengarkan persoalan rakyat, bukan persoalan kecil. Saya sudah 6 bulan persis hampir tiap hari ke sana dengan ancaman macam-macam. Saya pernah jadi begini, Pak, sebelum saya ini, itu semua wilayah yang diklaim sebagai PSN PIK 2, yang diklaim sudah dapat izin lokasi, yang faktanya kita tidak pernah tahu yang mana batasnya. Nggak pernah tahu. PSN itu batasnya mana sih? Nggak ada yang tahu. Yang dapat izin lokasi batasnya mana? Nggak ada yang tahu. Nah, saya pikir DPD punya hak meminta mana batas PSN PIK 2. Karena saya pernah mendengar pengacaranya Haris Azhar, dia bilang hanya 1.700 hektar. Tapi kalau dibaca rencana sekarang, itu kan direncanakan tahun 2024 sampai 2060, itu sampai Merak. Jadi jangan sampai kita hidup semua di sini, masih kita hidup nanti udah hilang semuanya, udah diambil oleh mereka semua. Nah, saya pernah datang ke salah satu desa di sana, Pak. Langsung diusir oleh aparat dan menyatakan, Bapak keluar dari sini, Bapak jangan masuk wilayah kami. Wilayah kamu mana? Jadi semua wilayah itu sudah dianggap wilayahnya dia. Itulah saya selalu katakan, tidak ada lagi pemerintah di wilayah yang dinyatakan milik mereka. Tidak ada yang pernah menyatakan milik siapa, milik mereka. Dan rakyat betul-betul, Pak, saya foto sama orang aja langsung besok dipanggil oleh polisi. Makanya saya jangan sampai saya turun ketemu orang terus di foto lagi. Saya tadi kasih tahu Pak Marwan, Pak, jangan sampai ada rakyat di sana nanti di foto sama saya dipanggil lagi sama polisi. Ya, kasihan rakyatnya.
Dan berpuluh-puluh rakyat sudah mengalami seperti itu. Jadi saya kalau datang tuh menghindar supaya yang ketemu siapa-siapa. Karena kalau ketemu pasti kena gitu. Sementara hati saya nggak bisa terima. Oke, saya maju secara terstruktur, Pak. Apa sih masalah ini yang terjadi? PIK 2 itu sambungan dari PIK 1. PIK 1 kita tahu masalahnya. Nah, PIK 2 ini kan dipimpin oleh Agung Sedayu, Aguan dan kawan. Nah, sekarang awalnya yang saya kan dilaporkan, yang lucu di Banten ini kita membela rakyat, kita dilaporkan oleh aparat, kan aneh. Yang melaporkan saya kan ketua ABC, masa membantu rakyatnya saya dilaporkan, gimana Pak? Saya ini orang Sulawesi benar kaget, kok orang Banten kayak begini sih, gitu Pak. Nah, tapi hari ini saya terima kasih banyak. Siap. Saya nggak tahu habis ini saya diapain lagi. Ya, saya tadi ke Marwan, tolong cek karena saya dari kemarin saya dapat info akan ada demo karena saya dulu mau datang. Jadi kalau ada saya nggak datang sebenarnya. Saya yang lawan, tenang aja. Nah, PSN PIK 2 itu awalnya sebenarnya PIK 2 itu hanya namanya Pantai Indah Kosambi. Bukan PIK, bukan Pantai Indah Kapuk. Pantai Indah Kosambi namanya. Makanya hanya Kecamatan Kosambi. Tapi karena berhasil membebaskan tanah lebih banyak, maka dibikin PIK 2. PIK 2 dulu Kronjo itu PIK 9. Tenara yang kantor kampungnya Wakil Presiden Profesor Kiai Haji Ma'ruf Amin yang ngaku orang Banten, diam 1000 bahasa, kampungnya digusur. Gimana saya Pak nggak sebagai orang Sulawesi, kok ada orang Banten kayak begini? Wajar kan Pak? Normal saya sangat kecewa. Nah, masuklah karena keluar nama PSN PIK 2, maka semua sampai rencana tahun 60 tahun ke 2060 itu sampai Merak itu namanya PSN PIK 2. Jadi saya hanya berharap Bapak yang punya kewenangan meminta berikan kami keputusan pemerintah batasan PIK 2 itu yang mana. Yang kedua, Bapak punya hak meminta batasan izin lokasi yang diberikan oleh Pemda Kabupaten Tangerang itu yang mana. Supaya clear. Ya kan Pak? Nah, dari situlah kita tahu mana batasnya. Karena kalau enggak, itu hanya mafia tanah yang bergerak. Bapak bisa bayangkan, waktu belum keluar PSN, itu pembebasan lahan di sekitar Teluk, saya hafal betul tuh, Teluk Naga sama Kosambi, itu masih harga 290.000 per meter. Dan masih ada negosiasi. Setelah PSN PIK 2, sebelum PSN PIK 2 keluar, yang Bapak bisa tuntut, apa alasannya Bupati Pemda Tangerang, Kabupaten Tangerang, menurunkan NJOP? Saya punya NJOP lamanya, ada yang baru. Kenapa ada turunnya NJOP? Nah, NJOP diturunkan itu tujuannya agar tanah-tanah yang tanah-tanah yang sudah dibebaskan oleh pengembang tapi belum laku, pajaknya turun kan. Yang kedua, itu dipakai untuk menekan rakyat agar harganya seakan-akan di atas NJOP. Itulah penasihat hukumnya menyatakan kami beli di atas NJOP. Nah, padahal NJOP sudah diturunkan antara 150.000, 100.000 turun ke 48.000 sama semua. Jadi itu menurut saya hak DPD menanyakan ke Pemda Kabupaten Tangerang karena itu jelas merugikan negara, merugikan rakyat. Penurunan NJOP itu dan itu bukti hukumnya ada. Kalau perlu ya masukkan penjara yang melakukan itu. Kita nggak bisa membiarkan kebiadaban ini biadab, gitu loh. Nah, jangan karena dia dari partai besar kita harus takut. Saya Pak, ditanya orang, kenapa kau berjuang? Bapakku perintis kemerdekaan, kalaupun aku mati, matilah. Walaupun bukan kampungku. Tapi saya melihat pendaratan, ya saya mengharap bapak-bapak, udahlah. Makanya saya menghimbau Presiden Prabowo yang menyatakan, saya mau mati membela kebenaran, keadilan dan kebenaran. Maka saya ngajak dia mati di PSN PIK 2. Kita mati di situ. Karena
Bapak bisa bayangkan, Pak, tadi malam saya dapat dua orang meninggal lagi ketabrak truk. Saya bilang, kenapa nggak teriak? Kami teriak pasti dipanggil aparat. Ya, udah, ini nggak ada lagi negara di Banten ini. Nggak usah bapak-bapak, saya ceritakan saja. Mobil anak saya ditabrak oleh mobil mereka. Yang datang ke rumah satu aparat, bukan mereka. Dan menekan saya. Saking nggak adanya lagi negara. Jadi saya menyatakan negara di Banten sudah nggak ada, pemerintah sudah nggak ada, mereka yang kuasai. Nah, apa yang terjadi? Setelah kan begini, lokasi tidak jelas, ya Pak ya. Diakui semua yang ingin dibeli adalah haknya dia. Nah, yang ketiga Bapak harus nuntut, kenapa mesti ada instruksi bahwa tidak ada boleh jual beli kalau kecuali ke PIK 2. Kepala desa, camat, semua notaris diinstruksikan nggak boleh ada jual beli. Akhirnya, apa yang terjadi? Rakyat diintimidasi. Sebelum PSN PIK 2 jalan, itu PT-PT banyak kan ini. Dan masih membeli di Keronjo itu masih 150.000. Setelah PSN PIK 2, maka kau harus menjual 50.000. Kalau enggak, maka... Nah sekarang bapak-bapak umur kita udah nggak panjang lagi. Apakah kita diam melihat ini? Itu saya menggugah. Saya 6 bulan sampai tiap hari ke sana. Nah, sekarang bagaimana cara mereka memaksa rakyat? Rakyat sudah nggak, bayangkan ditabrak mobilnya pun udah nggak berani mengadukan. Meninggal pun nggak berani. Saya kan WA, kenapa ibu bapak keluarganya nggak terakhir? Pak, kami akan dipanggil lagi kalau kita teriak. Udahlah, kita makamkan aja. Kayak begitu. Nah, apa kita nggak nangis Bu kalau begini? Jadi saya setuju sekali. Kalau perlu Pak, pos pengaduan DPD itu di sana Pak, jangan di sini, kejauhan. Gitu loh. Di tingkat kecamatan itu satu kecamatan, satu kecamatan. Masa sih Bu, hidup ini belum tentu kita masih hidup besok. Siapa tahu kita husnul khotimah baru membuka posko terus sudah meninggal kan udah niat terakhir itu Pak. Ya. Nah, jadi yang terjadi sekarang Pak ya, rakyat kenapa menjual tanahnya? Satu, kerjasama dengan BPN, itu hampir semua yang punya di penjara datang ke rumah. Kenapa kau di penjara? Jadi begini, kalau kita punya tanah kan, kalau punya sertifikat kan sudah merasa aman kan Pak? Tahu-tahu diadukan bahwa itu sertifikatnya nggak sah. Nah, belum tentu ganda Pak. Belum tentu ganda. Pas itu bikin surat sejarah tanah. Nah, dianggap sejarah tanahnya salah. Palsu. Yang bikin BPN. Kita kan nggak punya lagi Pak. Pada saat kita mengurus sertifikat kan diambil semua oleh BPN. Sejarah tanah kita itu. Apalagi Bapak dan Ibu beli sertifikat, nggak tahu. Nah, setelah itu Bapak diadukan sebagai pemalsu. Ya. Kena pasal lagi? Ya, kena pasal, masuk penjara. Nah, ada orang pemanja 20 hektar atau 10 hektar. Dianggap saya 2 hektar, yang 8 hektar dianggap palsu. Kau mau jual nggak dengan harga murah ini? Kalau nggak masuk penjara. Begitu Pak kelakuannya. Dan semua aparat sudah terlibat. Gitu loh Pak. Jadi, mau ke pengadilan begitu, datang ke BPN begitu, mereka semua udah nggak ada lagi. Jadi, nah itu sering ngumpul di rumah yang bekas masuk penjara, ada yang masih suami istri dipenjarakan, diadu domba antara keluarga. Nah setelah di dalam dinegosiasi di luar, dan itu, nah pinternya pemilih PSN PIK 2 ini tidak pernah muncul namanya. Muncul nama PT lain yang membebaskan, yang dibebaskan adalah yang membebaskan di bawah preman-preman. Dan mohon maaf Pak, preman ini preman resmi juga Pak, lembaga resmi yang punya. Bukan. Dulu preman ini, sekarang Pak, mohon maaf aja, premannya tuh perpanjang yang berseragam. Gila nggak negara ini Pak? Nah, sekarang kalau nggak mau, jadi kalau Anda punya tanah, maka pasti dipancing berapa tanahnya. Setelah itu diakui. Dan lucunya, ada yang cerita ke saya, datang ke sana, dipancing, terus
hanya 10-20% diakui, sisanya nggak diakui. Setelah itu dipanggil ke kantor polisi, transaksi di kantor polisi, lucu, kantor polisi sempat tempat negosiasi harga. Nah, setelah itu disepakati, selesai, besoknya aparat itu datang juga meminta bagian lagi. Ini negara apa ini? Oknum. Gimana? Tapi kalau oknum kalau banyak kan bukan oknum namanya. Nah, yang bertahan, kalau umpamanya bertahan, maka diisolasi, nggak bisa ngapa-ngapain kemana-mana. Bahkan irigasinya diuruk supaya nggak bisa dipapain. Tanah saya di Kronjo, saya aja dibergitukan, apalagi rakyat biasa. Gitu. Nah, jadi mohon maaf Pak, saya betul-betul menangis melihat kenapa orang Banten mau diusir begini kok diam semua. Itu Pak yang bikin saya menangis. Semua diam, tidak ada yang mau teriak. Calon gubernur, calon bupati, nggak ada berani meninggung PSN PIK 2. Karena saya paham betul, ada teman yang kritisi PSN PIK 2 dengan partai yang sama, maka saingannya dibiayai supaya dia kalah. Ya, begitu kejadiannya. Ya mumpung bapak dan ibu terpilih, ya alhamdulillah. Kalau dia mungkin bapak tahu ada rapat PSN PIK 2, maka dibiayai saingan bapak itu untuk itulah kelakuan mereka. Masih panjang masa ini, 5 tahun lagi saatnya saya menitipkan Banten kepada bapak-bapak. Siap. Untuk kita Pak, saya hafal betul semua penderitaan rakyat, mulai dari Kosambi, Teluk Naga, Paku Haji, Kemiri, kemudian Mauk, Sukajadi, kemudian Kronjos, enggak, nama kecamatannya. Nama kecamatannya hafal saya sampai Tanara sana. Dan saya tahu semua penderitaan mereka, Pak. Cobalah sekali, kalau turun, Pak, jangan foto sama saya, Pak. Bayangkan, Pak, saya dikejar-kejar aparat, disuruh keluar, ini wilayah kami. Gila, Pak. Gila, ini dianggap wilayahnya mereka, gitu. Nah, jadi saya hanya menitip DPD supaya kayak ini. Satu, mohon dengan kekuatan formal Bapak meminta batasan PSN PIK 2 itu apa. Tentang PSN-nya kami yang berjuang. Ya Pak ya. Batasan izin lokasi yang diberikan oleh Pemda itu di mana. Nah, kalau sudah dapat itu, maka kita tempel semua di daerah itu bahwa Anda di luar PSN. Lawan. Itulah Pak. Karena kalau kami minta, nggak bisa dapat. Dan lucunya, PSN ini kan yang tertutup hanya PSN PIK 2, yang lain terbuka. PSN terbuka batasnya, kecamatan ini ada batasnya. PSN PIK 2 nggak bisa kita buka. Mana batasnya? Tapi saya pikir dengan kekuatan formal DPD, mungkin hari ini bikin surat kepada Menko Perekonomian, kepada ini, memberikan batasan PIK 2 di mana. Yang kedua, meminta batasan izin lokasi yang dikeluarkan oleh Pemda Kabupaten Tangerang yang mana saja. Nah, nanti kita lihat di situ lubang hukumnya. Kenapa dikasih? Apa alasannya dikasih? Tanpa perundingan dengan apa namanya? Dengan masyarakat. RUTR-nya gimana? RUTR-nya. Di situ kita mau masuk apa namanya? Hal-hal itu. Ibu bisa bayangkan, Mbak, ketemu anak kecil di sana. Dan itu gampang sekali dirayu rakyat di sana. Rayuan sekarang itu misalnya adalah sepeda listrik. Kalau Bapak datang kampung sana itu sepeda listrik banyak sekali. Karena itu rayuan mereka kepada anak-anaknya supaya anak Bapak menggoda bapaknya untuk pindah. Bapak turun ke sana, sepeda listrik yang paling banyak. Kok bebas? Saya tanya kenapa? Ya itu Pak, kita dikasih. Yang ngasih adalah aparat desa. Bukan siapa-siapa. Bapak bisa bayangkan, bagi gambaran saja. Satu lagi Pak. Bapak meminta kemana aset negara yang diambil. Aset negara ada 4 di sana Pak. Yang diambil kita nggak tahu. Satu, hutan mangrove itu 1.400 hektar. Kedua, sungai dan bantaran sungai. Itu kan aset negara Pak.
Perhitungan saya sungai dan bantaran sungai, kira-kira 10 sungai yang lebar-lebar itu, yang 20-an meter, itu 10 sungai panjang 10 km, maka itu ada 1.000 hektar perhitungan saya. Yang diambil alih oleh mereka, ada nggak ganti ruginya? DPD berhak meminta itu ke daerah, ada nggak ganti ruginya ini? Yang ketiga, jalan. Jalan-jalan kampung, jalan desa, jalan provinsi, jalan negara, kan hilang semua tuh, diambil semua mereka. Itu juga menurut saya 1.000 hektaran tuh, jalan itu. Ganti ruginya mana? Ya kan? Yang ketiga, irigasi Pak. Irigasi sungai, irigasi sawah, irigasi tapak, itu kan milik negara Pak, milik daerah. Kok hilang aja tanpa ganti rugi? Yang keempat adalah tanah timbul. Tanah timbul di sana tuh banyak sekali yang diambil juga oleh mereka, hilang begitu saja. Yang kelima adalah pantai, itu juga diambil. Perhitungan saya Pak, mohon maaf Pak Bu Ade, Pak Habib Ali, Pak Abu Sumaidi, perhitungan saya tidak kurang dari 12.000 hektar lahan milik negara diakuisisi oleh PSN PIK 2 tanpa kejelasan ganti rugi. Kita kalau mau membangun di suatu tempat, kalau ada irigasi, ya kan Pak, irigasi kena, maka kita harus ganti dulu ke Kementerian PU kan, baru boleh irigasinya ditimbun. Nah, kalau jalan kan sesuai, kalau jalan kabupaten ke bupati, nah tanya itu ganti ruginya kemana? Itu saya yakin nggak ada. Jadi tadi saya nitip Pak luas, luasan menurut batasan PSN, itu tadi ganti rugi terhadap asetnya kan. Yang terakhir, apa yang bisa kita lakukan supaya ini selesai? Kalau ini tetap dinyatakan PSN, kalau ini proyek negara, maka seharusnya dibentuk panitia penaksir harga, bukan penekanan seperti ini. Panitia penaksir harga itu adalah unsurnya adalah pemerintah, wakil rakyat, dinas-dinas terkait, agar membentuk panitia penaksir harga. Panitia penaksir harga yang menentukan taksiran harga yang dipakai untuk bernegosiasi dengan pengembang. Bapak dan Ibu kalau turun ke bawah itu lucu tuh istilah PT Kukuh Mandiri, itu kan tangan ini sekarang. Pembebasan lahan. Kantor pembebasan lahan PT Kukuh Mandiri. Kata pembebasan lahan itu hanya berlaku untuk proyek pemerintah. Kalau bukan, maka itu transaksi biasa. Yang dulu di bawahnya lagi didukung oleh abdesi. Itu tertulis. Jadi, mungkin juga saran saya DPD mengundang abdesi. Tanya apa peran kau di bawah? Kenapa rakyat tersiksa seperti ini gitu loh Pak. Jadi mengundang abdesi, mengundang Pemda Tangerang menjelaskan tadi 3 hal, luasan PSN berada. Itu kalau menurut saya itu dijadikan agenda nasional itu supaya PSN lain juga dibuka batasannya. Yang terkait Pemda Tangerang itu satu, penurunan PBB, ya Pak ya. Kedua, aset negara yang hilang, Pak ya. Yang ketiga, batasan izin lokasi dan proses izin lokasi ini terjadi seperti apa. Saya ulangi, saya dikejar terus bahwa seakan-akan saya anti pembangunan Pantai Utara Tangerang. Yang saya lawan adalah kesewenang-wenangan yang dibungkus dengan pembangunan. Itu mereka harus tahu. Bukan sama sekali, saya tidak pernah terlalu protes BSD karena mereka tuh transaksinya transaksi pasar biasa. Bukan penekanan, harganya harga normal. Saya tidak protes pembangunan tol di sekitar ini karena memang harganya harga normal. Saya protes adalah ketidakadilan dan kezoliman yang terjadi di PSN PIK 2, dan itu terjadi di bawah Pak.
Semua orang yang bicara mungkin habis ini siapa tahu beredar nanti mungkin akan Anda dipanggil aparat. Tapi udahlah, bismillah, kita belum tentu mati sampai besok. Siapa tahu ini niat kita akhir dan kita husnul khotimah. Itu saya pikir, Pak. Jadi mohon maaf kalau saya saya udah mulai Mei, Pak. Mulai Mei saya berjuang hampir tiap hari dengan tantangan yang sangat berat. Rumah saya hampir tiap pagi diintai oleh mereka. Rumah saya mau didemo apa mereka, tapi bismillah saya tidak akan lari walaupun kampung saya bukan asli di sini. Tapi siapa tahu Allah menunjuk saya untuk menjadi pembela rakyat di kampung orang lain. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.